Hai semua, Assalamualaikum. Nah jadi teman-teman, ini adalah video perjalanan aku dari penginapan ke Morula IVF Makassar. Nah sambil jalan, aku mau sharing nih ke teman-teman semua, para pejuang garis kedua. Kali aja ada di antara teman-teman yang merasakan apa yang aku rasakan. Nah sebelum aku nikah itu kan banyak banget di antara teman-teman, rekan kerja, keluarga yang kepo nanyain kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Dan itu menjadi pertanyaan horor buat aku pada masa itu. Nah, awalnya aku mikir setelah nikah, insya Allah aman deh dari pertanyaan-pertanyaan horor. Tapi ternyata aku salah besar guys. Baru 1 bulan nikah, orang-orang itu udah mulai kepo. Kamu udah hamil belum? Kapan hamil? Kapan punya anak? Baru juga nikah, udah diserbu pertanyaan horor lagi nih. Nah awalnya sih aku masih santai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku kok jadi risih gitu ya. Mereka yang awalnya cuma nanya, tiba-tiba nawarin produk jualannya lah. Dan ada beberapa di antara mereka yang mengeluarkan komentar-komentar yang menurut aku nggak layak banget untuk dikeluarkan. Kok kamu belum hamil sih? Padahal kan saudara-saudaramu udah pada punya anak. Apa jangan-jangan kamu mandul ya? Atau suami kamu kali yang mandul? Percuma tahu punya banyak harta kalau nggak punya anak. Nanti kalau kamu tua terus sakit-sakitan, nggak bakalan ada deh yang ngurusin kamu. Hati-hati loh, banyak orang di luaran sana yang dipoligami gara-gara nggak punya anak. Sekarang lagi rame tahu kasus perselingkuhan. Awasin tuh suamimu, jangan sampai kamu ditinggalin karena nggak punya anak. Kalau teman-teman di posisi aku gimana? Baper nggak sih dengerin komentar kayak gitu? Jujur, awal-awal aku sempat baper ya mendengarkan komentar itu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi banyak belajar bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini telah menjadi ketetapan Allah. Dan tugas kita sebagai manusia ialah berusaha dan berdoa. Aku doain deh, semoga teman-teman semua para pejuang garis 2 tahun ini garis 2. Amin ya Allah. Alhamdulillah, ini aku udah sampai di Morula IVF Makassar. Letaknya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentosa. Awalnya sih aku cuman berencana untuk ngevlog di bagian luar klinik, tapi alhamdulillah ini bener-bener orangnya baik-baik banget sih. Aku diizinin untuk ngevlog di bagian dalam klinik. Di bagian depan udah ada security yang ramah banget, yang siap membantu kita. Nah setiap kali aku datang, security-nya itu selalu nyambut dengan wajah ceria, terus nanya, "Ibu ada yang bisa saya bantu?" "Oh ya, ibu mau ketemu dengan dokter siapa?" "Baik bu, saya daftarkan dulu ya." "Silahkan duduk dulu ibu." Saking seringnya kesini, aku sampai hafal pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh security. Alhamdulillah di sini juga disediakan minuman untuk teman-teman bisa konsumsi. Pilihannya ada jus, ada teh, kopi, ataupun air mineral. Jadi teman-teman bebas pilih mau minum yang mana. Salah satu faktor yang menyebabkan aku sulit hamil ialah kondisi dinding rahim yang sedikit tebal. Makanya agak sulit terjadi penempelan di dinding rahim. Ciri-ciri dinding rahim yang tebal dapat dilihat ketika kita menstruasi, volume darahnya itu lebih banyak dari ukuran normal. Selain itu, biasanya kan pada hari haid pertama, kita itu akan merasakan nyeri yang sangat dahsyat. Pokoknya aku kalau haid hari pertama itu sakit banget ya Allah. Sampai-sampai aku itu harus kompres pakai air hangat dan konsumsi paracetamol untuk mengurangi rasa nyeri. Teman-teman ada nggak sih yang juga merasakan nyeri haid yang dahsyat seperti aku? Kalau ada, komen di bawah ya. Alhamdulillah teman-teman, ini aku udah selesai konsultasi bertemu dengan dokter, dan qadarullah hasilnya kurang baik, jadi aku disuruh datang kembali bulan depan. Jujur ya teman-teman, aku sedikit kecewa nih dengan hasil tadi, tapi balik lagi ya, ini mungkin salah satu ujian yang Allah berikan kepada aku agar ikhtiarnya lebih giat lagi. Perjalanan
perjalanan pulang ini aku tuh sambil nangis dalam Grab. Sedih banget. Tapi aku sadar bahwa ini adalah ujian yang pasti rasanya nggak nyaman. Kalau rasanya nyaman, itu pasti bukan ujian, melainkan dekat dengan pasangan. Alhamdulillah ini aku udah sampai di penginapan dan saatnya siap-siap untuk pulang besok. Nah ini aku udah sampai di bandara. Sambil jalan aku mau jawab beberapa pertanyaan. Nggak deng, satu aja deh. Satu pertanyaan dari teman yang nanya, "Kak, bagi tips dong gimana caranya agar kita tidak mudah baper ketika diteror pertanyaan kapan hamil." Tips yang pertama adalah kita harus betul-betul menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah ketetapan Allah. Jadi mengenai kapan kita hamil, kapan kita nikah, kapan kita meninggal, itu semua adalah rahasianya Allah. Jadi kita tidak punya hak untuk menjawab dengan pasti kapan tepatnya kita akan hamil ataupun memiliki keturunan. Nah, jawaban terbaik ketika kita diteror pertanyaan kapan hamil ialah insya Allah secepatnya. Kenapa kita harus menggunakan kata insya Allah? Karena kata insya Allah artinya dengan izin Allah. Jadi ya yang mengizinkan kita cepat hamil ataupun lambat hamil itu semua kan Allah. Jadi kita bersandar kepada Allah. Tips yang kedua adalah selalu berprasangka baik sama Allah. Boleh jadi Allah melambatkan kita memiliki keturunan karena Allah memberikan kita kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang ilmu parenting, cara mendidik anak yang baik, dan juga bagaimana caranya kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Tips yang ketiga adalah menyadari bahwa lambatnya kita memiliki keturunan adalah salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena itu ujian, maka rasanya tidak nyaman. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas dan sabar dalam menjalaninya, maka insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Tips yang terakhir adalah berdoa. Di zaman Nabi Musa ada nenek-nenek yang telah ditakdirkan untuk tidak memiliki keturunan. Tapi karena dia selalu istiqomah dengan doanya yang ia ulang terus-menerus dengan izin Allah yang awalnya dia ditakdirkan tidak memiliki keturunan, akhirnya dia memiliki keturunan. Makanya dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun yang bisa mengubah takdir kecuali doa. 4 tips ini udah aku terapkan dalam kehidupan aku dan alhamdulillah aku pribadi jauh lebih tenang, jauh lebih santai, jauh lebih santuy ketika mendapatkan teror pertanyaan kapan hamil, kapan punya anak. Adapun jika ada beberapa orang yang memberikan komentar negatif seperti di awal video, aku bukannya sedih tapi malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Allah menguji aku lewat jalur ini aja. Padahal kan saudara-saudara kita yang lain banyak yang diberikan ujian yang lebih berat daripada kita, seperti saudara-saudara kita di Palestina. Terakhir aku doain semoga teman-teman pejuang garis 2 tahun ini garis 2 ya. Amin.